Saudara-saudari terkasih, hari ini Rabu 2 Juni 2021, Pekan Biasa ke-9. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Tobit, bab 3 ayat 1 sampai dengan 11a, dilanjutkan dengan ayat 13, ayat 16 sampai dengan 17. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus, bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini kembali menegaskan kepada kita akan pengharapan dan kepercayaan kepada Allah sebagaimana ditunjukkan dalam diri Tobit dan Sarah serta tanggapan Yesus terhadap pendapat orang-orang Saduki tentang tidak ada kebangkitan. Dalam bacaan pertama dikisahkan mengenai Tobit dan Sarah tetap teguh dalam kepercayaan akan kemuliaan penyelenggaraan Allah di saat mereka mengalami berbagai cobaan dan tantangan hidup. Dalam kerendahan hati dan kesadaran diri, mereka berdoa dan mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang mereka lakukan. Selain itu, mereka berdoa, mohon agar Tuhan menguatkan mereka. Saudara-saudari terkasih, selanjutnya bacaan Injil mengisahkan tentang sikap dan tanggapan Yesus yang hendak meluruskan apa yang dikatakan oleh orang-orang Saduki tentang tidak adanya kebangkitan. Dengan jelas, Yesus mengatakan bahwa apa yang mereka katakan itu sungguh menyesatkan. Terhadap pertanyaan orang-orang Saduki ini, Yesus menjawab dengan tegas, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin dan dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak bernyala, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.' Dan sekali lagi Yesus menegaskan bahwa Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Penegasan Yesus ini bukan saja hanya kepada orang-orang Saduki, tetapi juga kepada kita. Sebuah penegasan yang meneguhkan iman kita kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga mengingatkan kita agar senantiasa menjaga pola pikir sehingga tidak mudah terbawa arus dan akhirnya jatuh dalam konsep yang keliru dan sesat. Perlu diingat bahwa kesesatan berpikir dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang status. Agar kita tidak mengalami kesesatan dalam berpikir, ada baiknya jika kita mengikuti saran sederhana dari Paus Fransiskus. Sri Paus berkata, kita perlu membiarkan diri kita diterangi oleh rahmat Allah, disegarkan oleh kasih-Nya, dituntun dan dilindungi oleh kebaikannya. Selalu ada saat ketika kita dapat mempersembahkan kembali hidup, pengetahuan, pemikiran, dan kehendak kita pada Allah. Saat itu adalah saat ketika kita berada dalam keheningan, mengalami kembali perjumpaan yang hangat dengan Tuhan, sebuah perjumpaan yang memulihkan. Jangan membiarkan kesesatan berpikir menjauhkan kita dari Tuhan. Dia sudah sangat baik dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, percaya akan Allah yang hidup merupakan hal fundamental dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Pesan bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua untuk senantiasa teguh dalam iman dan kepercayaan akan Allah sebagai Sang Sumber hidup
dari segala kehidupan yang ada. Lewat perantaraan putranya Yesus Kristus, kita semua kembali diingatkan bahwa hanya padanya kita dapat memperoleh kehidupan kekal. Semoga Tuhan memberkati.